Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini Mubarak dari kelas Ilmu Falak D akan menjelaskan tentang tugas UAS Ilmu Falak. Langsung saja penjelasan yang pertama yaitu menghitung awal bulan Syawal 1442 Hijriah. Yang pertama-tama dilakukan yaitu mengkonversi Hijriah ke Masehi pada 29 Ramadan 1442 Hijriah atau hari yang sudah terlewati adalah 1441 tahun 9 bulan dan 29 hari yang saya jelaskan pada tabel berikut. Pada tahun yaitu 1441 dibagi 30 menghasilkan 48 siklus 1 tahun. Kemudian 48 siklus dikalikan 10.631 menghasilkan 510.288 hari. Kemudian 1 tahun dikalikan 354 tetap 354. Kemudian bulan yang sudah terlewati yaitu 8 bulan dari Muharram sampai Sya'ban yang bertotal 236 hari. Kemudian hari yang sudah berjalan yaitu 29. Kemudian seluruh tadi dijumlahkan menjadi 510.907. Kemudian ditambahkan dengan selisih Masehi yaitu 227,16 dan dijumlahkan menjadi 737.923. Lalu ditambahkan koreksi Gregorian menjadi 13 dan menjadi 737.936. Selanjutnya, jumlah hari tersebut dikonversikan dalam tahun, bulan, dan tanggal Masehi yang saya jelaskan pada tabel berikut. Jumlah tadi yaitu 737.936 dibagi 1461 mendapatkan 505 siklus 131 hari. Kemudian 505 siklus dikalikan 4 mendapatkan 2020 tahun. Lalu 131 hari itu berarti 4 bulan lebih 11 hari yang dijumlahkan menjadi 2020 4 bulan 11 hari. Jadi 29 Ramadan 1442 Hijriah adalah 11 Mei 2021 Masehi. Yang kedua, menghitung FIB terkecil pada tanggal 11 Mei 2021 adalah pada jam 19.00 dan 20.00 yang bernilai 0,00024. Data yang digunakan adalah FIB yaitu 0,00024, kemudian ELM jam 19.00 yaitu 51 derajat 18 menit 26 detik. Kemudian ALB jam 19.00 yaitu 51 derajat 17 menit 4 detik. Lalu ELM dikurangi ALB menghasilkan 51 derajat 18 detik 18 menit 26 detik dikurangi 51 derajat 17 menit 4 detik menghasilkan 0 derajat 1 menit
22 detik. Kemudian ELM pada jam 20.00 yaitu 51 derajat 20 menit 51 detik. Lalu ALB pada jam 20.00 yaitu 51 derajat 46 menit 32 detik. Kemudian untuk menghitung sabak matahari ELM pada pukul 19.00 GMT sama dengan 51 derajat 18 menit 26 detik dikurangi ELM pukul 20.00 GMT yaitu 51 derajat 21 menit 51 detik, menghasilkan sabak matahari yaitu 0 derajat 2 menit 25 detik. Kemudian sabak bulan ALB pukul 19.00 GMT yaitu 51 derajat 17 menit 4 detik. ALB pukul 20.00 GMT yaitu 51 derajat 46 menit 32 detik dikurangi sabak bulan menghasilkan 0 derajat 29 menit 28 detik. Selanjutnya yaitu menghitung hisab saat ijtima. Rumusnya yaitu jam FIB ditambah ELM dikurangi ALB tambah 7 dikurangi SB dikurangi SM sama dengan 19.00 ditambah 51 derajat 18 menit 26 detik dikurangi 51 derajat 17 menit 4 detik ditambah 7 kemudian dikurangi 0 derajat 29 menit 28 detik dikurangi 0 derajat 2 menit 25 detik sama dengan 19 derajat tambah 0 derajat 1 menit 22 detik ditambah 7 dibagi 0 derajat 27 menit 3 detik sama dengan 19.00 tambah 0 derajat 31 menit 1,89 detik ditambah 7 menghasilkan 2 jam 3 menit 1,89 detik. Kemudian dibulatkan menjadi pada jam 2:03 waktu Indonesia Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil hisab ijtima akhir Ramadan 1442 Hijriah adalah pada pukul 2:03 WIB tanggal 11 Mei 2021 Masehi. Kemudian menghitung hisab terbenam matahari Kota Kediri pada tanggal 11 Mei 2021. Diketahui lintang dan bujur Kota Kediri yaitu 7 derajat 49 menit. Lintang selatan 112 derajat 0 menit. Bujur timur pada 11 GMT yaitu 3 menit 37 detik. Kemudian deklinasi pada 11 GMT sama dengan 7 derajat 59 menit 55 detik. Semi diameter sama dengan 5 derajat 50 menit 5 detik.
refraksi matahari sama dengan 0 derajat 34 menit 5 detik. Dip atau ketinggian sama dengan 1,76 akar 67 dibagi 60 sama dengan 0 derajat 14 menit 24,37 detik. KWD WIB sama dengan 105 derajat dikurangi 112 derajat 00 menit 1 detik dibagi 15 sama dengan 0 derajat 28 menit 0 detik. Kemudian menghitung tinggi matahari. Rumusnya H sama dengan 0 derajat dikurangi 30 dikurangi refraction dikurangi dip, menghasilkan 0 derajat dikurangi 15 menit 50,5 detik dikurangi 0 derajat 34 menit 5 detik dikurangi 0 derajat 14 menit 24,37 detik, menghasilkan min 1 derajat 4 menit 44,42 detik. Yang B, menghitung sudut waktu matahari. Rumusnya cos T sama dengan min tan kali tan deklinasi ditambah sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi sama dengan min tan min 7 derajat 49 menit dikali tan 17 derajat 59 menit 55 detik ditambah sin min 100 derajat 4 menit dikurangi 44,42 detik dibagi cos min 7 derajat 49 menit dibagi cos 17 derajat 59 menit 55 detik menghasilkan 88 derajat 35 menit 22,21 detik. Kemudian jam T sama dengan 88 derajat 35 menit 22,21 detik dibagi 15 menghasilkan 5 jam 54 menit 21,48 detik. Kemudian C, menghitung matahari terbenam. Rumusnya yaitu 12 dikurangi E ditambah KWD ditambah jam T sama dengan 12 dikurangi 3 menit 37 detik ditambah min 0 derajat 28 menit 0 detik ditambah 5 jam 54 menit 21,48 detik menghasilkan 17 jam 22 menit 44,48 detik. Jadi dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada 11 Mei 2021 matahari terbenam pada pukul 17.22 menit 44 waktu Indonesia Barat. Kemudian menghitung hisab ketinggian bulan yang saya jelaskan pada tabel berikut. Ascensio recta matahari pada jam 10 GMT adalah 48 derajat 30 menit 6 detik. Kemudian pada jam 11 GMT
adalah 48 derajat 32 menit 33 detik. Kemudian diinterpolasikan menghasilkan 48 derajat 31 menit 1,70 detik. Kemudian asensio rekta bulan pada jam 10 GMT adalah 45 derajat 1 menit 19 detik. Kemudian pada jam 11 GMT adalah 45 derajat 29 menit 53 detik. Diinterpolasikan menjadi 45 derajat 12 menit 8,42 detik. Kemudian deklinasi bulan pada jam 10 GMT adalah 14 derajat 49 menit 43 detik. Kemudian pada jam 11 GMT adalah 15 derajat 0 menit 22 detik. Diinterpolasikan menjadi 14 derajat 53 menit 45,11 detik. Selanjutnya menghitung sudut waktu bulan. Rumusnya yaitu asensio rekta matahari dikurangi asensio rekta bulan ditambah T matahari sama dengan 48 derajat 31 menit 1,70 detik dikurangi 45 derajat 12 menit 8,42 detik ditambah 88 derajat 35 menit 22,21 detik menghasilkan 91 derajat 54 menit 15,49 detik. Selanjutnya menghitung hisap hakiki ketinggian bulan. Rumusnya sin H sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang kali cos deklinasi kali cos T sama dengan sin min 7 derajat 49 menit dikali sin 17 derajat 59 menit 55 detik ditambah cos min 7 derajat 49 menit dikalikan cos 17 derajat 59 menit 55 detik kali cos 91 derajat 54 menit 15,49 detik menghasilkan 4 derajat 12 menit 19,97 detik. Kemudian yang C, menghitung hisap mar'i ketinggian bulan. Diketahui paralaks sama dengan horizontal paralaks pada 10 GMT dikalikan cos H sama dengan 0 derajat 53 menit 57 detik dikali cos 4 derajat 12 menit 19,97 detik sama dengan 0 derajat 53 menit 48,28 menit detik. Semi diameter bulan pada 10 GMT sama dengan 14 menit 42,13 detik. Refraksi bulan sama dengan 0 derajat 7 menit 7 detik. Dip atau ketinggian sama dengan 1,76 di akar 67 dibagi 60 sama dengan 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Kemudian penyelesaiannya rumusnya yaitu H aksen sama dengan H dikurangi paralaks dikurangi semi diameter ditambahkan refraction tambah dip sama dengan 4 derajat 12 menit 19,97 detik dikurangi 0 derajat 53 detik menit 48,28 detik ditambah 0 derajat 14 menit 42,13 detik ditambah 0 derajat 7 menit 7 detik ditambah
0 derajat 14 menit 24,37 detik sama dengan 3 derajat 54 menit 45,19 detik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal yang dapat diamati pada 29 Ramadan 1442 Hijriah tergolong cukup tinggi, yakni pada ketinggian 3 derajat 54 menit 45,19 detik. Secara teori, di atas kertas, dengan ketinggian tersebut, besar kemungkinan hilal terlihat saat diru'yah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.